berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga. Ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Berhasilkah Paula melaporkan hakim yang sudah dianggapnya melanggar kode etik? Nah, saya di sini sebenarnya juga kurang tahu apakah hakimnya itu melanggar atau tidak, karena saya bukan pakar hukum. Tapi kita lihat dari kartu tarotnya apakah Paula berhasil atau tidak dalam melaporkan terkait hakim yang dianggapnya sudah melanggar kode etik. Langsung saja saya ambil 5 kartu. Berhasilkah Paula dalam pelaporannya tersebut? 2 koin, The Moon, sebuah rahasia yang bisa terungkap. 5 pedang, circle dari pertemanan yang menusuk belakang. 7 pedang, adanya seseorang yang bermain di belakang. 8 pedang. Nah, ini yang mendominasi kartunya pedang-pedang. Pedang-pedang itu lambang dari sebuah konfrontasi. Nah, kenapa Paula melaporkan hakim tersebut? Dikarenakan dia beranggapan bahwa hakim tersebut sudah melanggar kode etik. Ada 2 koin. Sebuah proses perjalanan di mana kita tahu bahwa sudah ketok palu terkait dari proses perceraian Baim dan Paula. Baim pun sudah berbicara di media sosial. Dia berharap Paula tidak mengajukan banding dan Baim rela untuk berbagi hak asuh anak. Makanya hak asuh anak ini beberapa hari ada di Baim, beberapa hari juga ada di Paula, bergilir seperti itu. Tapi di sini ada kebimbangan yang Paula rasakan di sini. Makanya dia sampai mengajukan hakim yang sudah mengumumkan terkait dari hasil persidangan, di mana kalian bisa lihat di tayangan video tadi. Itu sungguh sangat menyakiti Paula karena ternyata di sini ada The Moon. Yang mestinya hasil dari persidangan itu menurut Paula bisa tidak diungkap di media sosial. Karena ini menyangkut adanya sebuah rahasia yang bisa terungkap. Makanya di sini ada bulan. Bulan itu kekhawatiran, juga bisa diartikan sebuah rahasia yang bisa terungkap sewaktu-waktu. Ini ya. Jadi Paula berpikiran bahwa hakim selayaknya tidak mengumumkan hasil dari persidangan tersebut di publik. Karena hal itu dianggapnya melanggar aturan. Kemudian di sini juga ada 5 pedang. 5 pedang ini ada kaitannya dengan circle orang-orang dekat Paula yang kelihatan baik tapi menusuk dari belakang. Ini bisa saja Baim, bisa saja orang dekat yang lainnya, ART dan lain sebagainya, ini bisa saja. Kalau
selama itu mereka kelihatan baik dengan Paula, tapi kenyataannya setelah ada proses perceraian dengan Baim, mereka menusuk Paula dari belakang. Juga ada permainan di belakang. Saya bilang permainan di belakang ini karena lambangnya 7 pedang. Nah, 7 pedang ini ada beberapa orang yang melihat ke sana, tapi di belakang orang ini ada seseorang yang mengambil senjata-senjata mereka, merampas senjata-senjata mereka secara diam-diam. Bisa diartikan adanya rencana diam-diam dari seseorang yang tidak diketahui Paula. Nah, rencana ini bisa rencana tipu daya, bisa rencana yang menyakitkan Paula dan lain sebagainya. Ini. Dan di sini ada 8 pedang. 8 pedang ini lambang dari pemikiran Paula terkait dari hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan kartu ini, bahwa Paula menganggap adanya sosok yang bermain di belakang terkait dari keputusan di proses pengadilan tersebut. Nah, ini. Cuman di sini dari laporan Paula terkait hakim kode etik tersebut ada 8 pedang. Yang artinya tidak semudah itu untuk bisa memenangkan atau menggolkan dari laporan Paula tersebut. Karena di sini ada 8 pedang ternyata. Makanya di sini untuk Paula juga harus sabar ya. Ketika kamu dituduh selingkuh, mestinya kamu juga harus bisa menunjukkan bahwa kamu tidak selingkuh di persidangan. Karena di sini ternyata yang namanya persidangan itu kan pasti bertempur habis-habisan, di mana kamu vs Baim saling adu argumen, saling adu bukti. Nah, ketika pengadilan memutuskan bahwa terbukti, nah tentunya mungkin buktimu kurang kuat untuk bisa mematahkan buktinya Baim. Atau ada sesuatu yang kita tahu sendiri pengadilan Konoha itu seperti apa, itu bisa juga terjadi. Dari kelima kartu ini untuk Paula agaknya sangat susah untuk mewujudkan apa yang diharapkan, yaitu terkait pelaporan hakim tersebut. Ini kartunya ya, sangat susah, harus diperjuangkan betul-betul. Dan di sini juga adanya sebuah rahasia yang bisa terungkap. Nah, rahasia bisa terungkap ini terkait dari pernyataan Bapak yang di video tadi itu, yang menyatakan bahwa Paula terbukti selingkuh, juga dinyatakan istri yang nggak baik kayak Paula, kecewa berat terkait dari pernyataan yang sudah dipublikasikan tersebut, terkait dari perselingkuhan yang sudah dinyatakan terbukti. Dan di sini juga ada simbol ini, soalnya ada rahasia yang bisa terungkap. Nah, tinggal Paula harusnya saat persidangan itu bisa membuktikan bahwa dia tidak selingkuh, bisa memiliki bukti-bukti yang akurat dan lain sebagainya. Tapi setahu saya perselingkuhan itu yang kalau menurut hukum adalah hubungan suami istri yang tidak sepatutnya. Jadi tidak ada ikatan suami istri, tapi melakukan sebuah hubungan dan harus ada bukti-buktinya. Cuman dari sanggahan Paula saat diwawancara tersebut, dia menyatakan dia selama menikah dengan Baim tidak selingkuh dan dia bersumpah demi akhirat dan lain sebagainya. Itu. Cuman di sini memang ada rahasia yang terungkap. Kemudian Paula mungkin tidak menyadari selama ini Paula menganggap orang-orang di sekitarnya baik-baik saja. Ternyata tidak begitu. Orang di sekitarnya malah dialah yang menusuk Paula dari belakang. Nah, ini bisa diartikan misalnya Baim, juga ART-nya dan lain sebagainya yang selama itu baik dengan Paula karena Paula masih sebagai istri Baim, tapi tiba-tiba berbalik arah untuk menjatuhkan Paula. Makanya hati-hati dengan circle pertemananmu, circle orang dekatmu yang ternyata tidak berpihak kepadamu. Nah, kemudian di sini juga adanya permainan secara diam-diam. Melakukan secara diam-diam.
tanpa sepengetahuan Paula. Nah, ini bisa diartikan juga Baim yang merekam Paula secara diam-diam. Ini atau juga adanya tindakan secara diam-diam, gimana caranya agar bisa misalnya memenangkan pengadilan. Dan hasil dari kartunya ini, Paula kurang bagus di dalam kode etik nanti, dalam pelaporan kode etik nanti. Nah, yang namanya prediksi kurang bagus ini yang bisa diartikan bahwa Paula harus semakin semangat untuk bisa memperjuangkan harapannya. Jadi tidak bisa kayak menunggu durian runtuh ya. Yang namanya proses hukum itu harus ada bukti-bukti yang akurat, harus ada pikiran-pikiran yang bisa mematahkan dari lawannya. Kalau sekedar asumsi dan lain sebagainya tentunya itu nggak bisa. Makanya di sini ada simbol seorang wanita membuka pintu gerbang, tapi di depan gerbang sudah ada pedang 8. Nah, pedang 8 ini kurang bagus artinya. Kurang bagus. Dimana untuk mencapai sebuah tujuan, hambatannya sangat luar biasa. Jadi kalau Paula sudah berniat melangkah, di sini juga harus mati-matian harus bisa membuktikan. Jangan sampai terjatuh 2 kali. Saya bilang terjatuh 2 kali karena persidangan ternyata memutuskan bahwa perselingkuhan itu terbukti. Tentunya bukti-buktinya Paula kurang kuat. Kenapa Paula tidak menghadirkan saksi-saksi yang kuat yang bisa mematahkan tuduhan tersebut? Yang kedua, terkait pelaporannya kode etik hakim tersebut, ini kayaknya Paula juga harus berjuang keras untuk bisa membuktikan bahwa para hakim atau hakim tersebut sudah melanggar kode. Seperti itu ya teman-teman, Paula harus berjuang gigih untuk bisa memenangkan atau bisa membuktikan bahwa hakim tersebut bersalah terkait kode etik. Kalau memang ingin membersihkan nama baiknya. Dan Paula juga harus semangat di sini dengan bukti-bukti yang ada, dengan pembelaan dari kuasa hukumnya dan lain sebagainya. Seperti itu.